Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Genta Yonor Wayudi dari kelas B dengan NIM 20101111039. Di sini saya akan menjawab pertanyaan atau soal hukum internasional ujian akhir semester. Langsung nomor 1. Hukum internasional merupakan suatu keseluruhan kaidah-kaidah atau asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas-batas negara yang bukan bersifat perdata. Hukum internasional diartikan sebagai hukum yang tidak hanya mengatur hubungan antara bangsa, melainkan juga mengatur hukum atau antara subjek hukum non-negara dengan satu sama lain. Subjek hukum internasional terdiri atas negara, orang, badan hukum, NGO, ICRC, Palang Merah Internasional, Tahta, Suci, Pemberontak, serta bajak laut di laut lepas. Wujud hukum internasional berupa HI tertulis, misalnya perjanjian internasional, dan tidak tertulis atau disebut dengan kebiasaan seperti penerapan asas-asas menghormati kedaulatan, kemerdekaan, kesamaan kedudukan, dan penghormatan kepada HAM, hak asasi manusia. Hukum internasional ini mencakup 6 bab, yaitu HI udara, HI laut, HI organisasi internasional, HI perjanjian internasional, HI HAM, hak asasi manusia. Hukum internasional dan hukum nasional tiap negara saling berkaitan satu sama lain. Hukum internasional itu sendiri mengatur soal hubungan antar negara, sedangkan hukum nasional mengatur individu dengan individu serta mengatur individu dengan negaranya masing-masing. Keberadaan hukum internasional inilah yang menjadi pengaruh masyarakat HI hukum internasional dalam menjalankan hukum nasional demi tercapainya ketertiban dunia. Oke, itu nomor 1. Selanjutnya, next. Lanjut nomor 2. Nomor 2A. Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Perjanjian itu dapat berbentuk bilateral antara dua negara maupun multilateral atau dibuat oleh lebih dari dua negara. Berdasarkan Konvensi Wina 1969 bahwa perjanjian internasional adalah suatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional. Apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dengan apapun nama yang diberikan padanya. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun yang diatur oleh hukum internasional yang dibuat secara tertulis oleh pemerintah Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik. Unsur perjanjian internasional ditinjau dari pengertian hukum internasional sebelum adalah sebagai berikut. A. Persetujuan internasional yang dibuat oleh negara-negara internasional. A. Dibuat dalam instrumen tunggal. 2. Atau lebih memiliki nama apapun. B. Tahap-tahapan perjanjian internasional meliputi 1. Perundingan, negosiasi atau negotiation, yang mana maksud dari perundingan tersebut
merupakan bentuk musyawarah dalam sebuah konvensi diplomatik untuk menentukan rencana-rencana perumusan naskah perjanjian internasional. 2. Penandatanganan atau signature, persetujuan suatu negara untuk mengikat diri dari suatu perjanjian dapat diberikan dengan berbagai macam cara dan tergantung persetujuan antara negara-negara serta pada waktu perjanjian itu diadakan. 3. Pengesahan atau ratification. Pada tahapan ini merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan mengikat diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratification atau penerima dan tujuannya. 4. Pengumuman atau declaration. Setelah suatu perjanjian yang disahkan melalui ratifikasi oleh setiap negara peserta, berikut adalah perlu adanya pendaftaran dan pengumuman di organisasi internasional atau PBB. Lanjut. Nomor 3. Dalam hukum internasional juga mengatur tentang laut, diantaranya seperti menyelesaikan sengketa pelanggaran ketentuan hak lintas damai, wilayah laut. Dalam hal yang menyelesaikan masalah hak lintas damai berdasarkan hukum laut internasional, penyelesaian hak lintas damai sebagaimana disebutkan pada pasal 25 UNCLOS 1982 yang memberikan kewenangan penuh kepada negara pantai untuk mengambil langkah preventif, sedangkan untuk menyelesaikan sengketa pelanggaran hak lintas damai yang berdasarkan perundang-undangan Indonesia dalam pasal 14 ayat 1. Dalam pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia, yakni apabila diperlukan untuk pelaksanaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, dapat dibentuk suatu badan koordinasi yang ditetapkan dengan keputusan pres. Dalam hukum internasional juga mengatur tentang laut, di antaranya seperti menyelesaikan sengketa pelanggaran tentang hak lintas damai wilayah laut. Dalam halnya menyelesaikan masalah hak lintas damai berdasarkan hukum laut internasional, penyelesaian hak lintas damai sebagaimana disebutkan dalam pasal UNCLOS pasal 25 UNCLOS 1982 yang memberikan kewenangan penuh kepada negara pantai untuk mengambil langkah preventif, sedangkan untuk menyelesaikan sengketa pelanggaran hak lintas damai berdasarkan perundang-undangan Indonesia pasal 14 ayat 1. Dalam pasal 24 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia, yakni diperlukan untuk melaksanakan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, dapat dibentuk suatu badan koordinasi yang ditetapkan dengan keputusan presiden. Lanjut nomor 4. Adapun prinsip-prinsip dalam penyelesaian sengketa meliputi 1. Prinsip iktikat baik atau good faith atau prinsip iktikat baik dapat dikatakan sebagai prinsip fundamental atau prinsip dasar dan paling sentral dalam penyelesaian sengketa atau negara. 2. Prinsip larangan. Prinsip larangan ini pengguna kekerasan dalam penyelesaian sengketa. Prinsip ini juga disebut sentral dan paling penting. Prinsip inilah yang melarang para pihak untuk menyelesaikan sengketanya dengan menggunakan senjata atau kekerasan. 3.
prinsip kebebasan. Prinsip kebebasan ini dengan pentingnya prinsip di mana pihak memiliki kebebasan penuh untuk menentukan dan memilih cara atau mekanisme bagaimana sengketanya diselesaikan, atau dikenal juga dengan istilah Principle of Fairness of Means. 4. Prinsip kebebasan memilih hukum yang ada diterapkan terhadap pokok sengketa. Prinsip fundamental keempat ini yang sangat penting adalah prinsip kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri hukum apa yang diterapkan bila sengketanya diselesaikan oleh Badan Peradilan terhadap pokok sengketa. Pemerintah Indonesia telah berupaya menegakkan HAM dengan membuat undang-undang, memberikan komisi nasional, membentuk pengadilan hak asasi manusia, memasukkan dalam kurikulum pelajaran, dan sebagaimananya kala itu. Hukum tentang HAM ini dibuat karena banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia pada tahun 1965 hingga 1998. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan pelaksanaan hukum asasi manusia di Indonesia tidak berjalan dengan baik. Maka dari itu sebaliknya HAM Indonesia justru berjalan mundur. Menurut Usman, komitmen pemerintah tentang hak asasi manusia sangat kecil, bahkan dikatakannya nyaris tidak ada. Hambatan hak asasi manusia: 1. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparat pemerintah. 2. Masih ada pihak-pihak yang berusaha menghidupkan kekerasan dan diskriminasi sistematis terhadap kaum perempuan. Jadi, oleh karena itu pelanggaran HAM yang berat mempunyai sifat khusus yang digolongkan sebagai kejahatan yang luar biasa dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang 1945. Dan hukum internasional menentukan bahwa asa rekreatif berlaku dalam penyelesaian kasus-kasus pelanggarannya HAM yang berat. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.